Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, sudah lama kita tidak berjumpa. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang PLC. Ya. Nah, PLC yang nantinya akan kita diskusikan hari ini itu adalah PLC Omron CP1E, ya, PLC Omron CP1E. Nah, biasanya saat kita belajar, gitu ya, fokus dari pembelajaran untuk PLC itu adalah untuk pemrograman. Padahal tidak cukup hanya pemrograman, kita juga harus bisa memilih. Kita juga harus bisa melakukan proses wiring. Nah, juga kita harus bisa melakukan pemrograman. Nah, tentunya ketiganya itu akan saling mempengaruhi. Nah, hari ini kita akan melihat PLC CP1E, Omron di sini, Omron CP1E. Kita lihat dari sisi pemilihan dan juga dari sisi wiring, ya. Kita tidak fokus di pemrograman. Oke, nah di belakang saya sudah saya sediakan beberapa catatan yang nanti akan membantu kita untuk belajar bersama tentang pemilihan dan juga wiring atau pengkabelan dari PLC Omron CP1E. Oke, nah saat kita bicara masalah PLC, ini kan merupakan otak utama dari mesin yang ada di industri. Nah, kita tahu mesin yang ada di industri itu bermacam-macam, ya. Mereka mempunyai fungsi yang macam-macam. Nah, termasuk di dalamnya tentunya ada aktuator, ada input, ada output, gitu ya. Ada tombol, ada sensor. Ada outputnya itu berupa aktuator, bisa motor listrik, sistem elektronik dan sebagainya. Nah, tentunya karena ada cukup banyak ya komponen-komponen nantinya yang akan dikendalikan oleh PLC, tentunya PLC itu tidak dikembangkan untuk bisa mengcover ya semua jenis input maupun output, gitu ya. Nah, PLC dikembangkan secara berkelompok, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Karena nanti kalau PLC ini dikembangkan untuk bisa mengcover semua input output, tentunya harga PLC-nya akan mahal. Oke, maka dari itu saat kita ada satu kasus di industri yang akan kita selesaikan dengan kendali PLC, maka kita harus memahami kasus yang kita hadapi. Nah, tentunya dengan memahami kasus yang kita hadapi, kita akan bisa memilih PLC yang tepat untuk kasus kita. Oke ya. Nah, di sini ada 3 hal yang nantinya penting untuk teman-teman kuasai dalam kompetensi untuk PLC, yaitu satu adalah pemilihan. Ya, karena kita sekarang fokus di PLC Omron, untuk kita bisa memilih PLC yang tepat, maka kita harus tahu spesifikasi dari PLC Omron yang akan kita gunakan, khususnya Omron CP1E. Yang kedua adalah wiring atau pengkabelan, ya, karena nanti PLC CP1E tidak satu jenis, gitu ya, ada beberapa jenis, gitu ya. Nah, sehingga pengkabelannya juga tentunya akan berbeda. Terus yang ketiga tentunya nanti adalah pemrograman, ya, dari fungsi macam-macam. Ada yang fungsi untuk sederhana tombol sensor, menghidupkan lampu dan sebagainya, atau bisa sampai menghidupkan motor stepper atau motor servo. Tentunya pemrogramannya akan berbeda. Nah, kita akan fokus di pemilihan dan pengkabelan, ya. Nah, terkait dengan pemilihan, maka kita harus tahu PLC Omron CP1E ini bagaimana, gitu ya. Ada berapa jenis, gitu ya. Nah, kita lihat pertama kali dari spesifikasi yang ada di PLC Omron CP1E.
Nah, ini adalah catatannya. Ya, kalau kita membeli PLC gitu ya, maka di sini ada kode di sini ya, ada kode di atas di sini. Kodenya itu adalah CP1E, yang berarti ini adalah kelompok dari PLC CP1E. Kemudian ada huruf yang ada di sini. Terus kemudian ada angka 2 di sini, 2 digit. Kemudian ada huruf D. Kemudian nanti di sini ada huruf juga. Terus kemudian di sini ada huruf juga, gitu ya. Nah, kita lihat dari spesifikasi PLC CP1E. Nah, yang pertama adalah CP1E strip. Nah, kotak pertama di sini itu isinya bisa E, bisa N, bisa NA. Ya. Nah, kalau di sini isinya adalah E, maka PLC ini hanya digunakan untuk fungsi-fungsi dasar. Ya, tidak bisa digunakan misalnya untuk pengendalian motor stepper atau motor servo yang membutuhkan pulsa output. Oke, terus kemudian tidak bisa digunakan nanti untuk koneksi dengan HMI, karena untuk yang E ini tidak akan ada port RS232 yang bisa kita koneksikan ke HMI, gitu ya. Nah, terus kalau kita menginginkan fungsi yang lebih banyak, gitu ya, misalnya untuk pengendalian motor stepper atau pengendalian motor servo, atau kita akan koneksi ke HMI, maka kita harus memilih yang N. N di sini adalah untuk aplikasi-aplikasi tadi. Ya. Nah, ada satu juga tambahan, yaitu NA. Ya. Jika ada keterangan ini adalah NA, A di sini adalah ada built-in untuk analog input dan analog output. Ya, yang built-innya di sini ada 2 analog input dan 1 analog output. Ya, jadi kalau kita punya sensor yang outputnya analog, maka kita harus menggunakan yang NA di sini. Ada 2 input analog dan 1 output analog. Oke ya. Ini adalah untuk kode yang pertama. Terus kemudian kode yang kedua di sini, ini ada 2 digit berupa angka, ya. Ini isinya bisa 1, 0, artinya di sini adalah jumlah input outputnya itu ada 10. Ya. Nah, 10 di sini ada 6 input, 4 output. Terus kalau isinya adalah 14, berarti di situ ada 14 input output, di mana 8 input dan 6 output. Terus yang ketiga, kalau ada 20 berarti 20 input output. Ada 18 input dan 12 output. Ya. Kalau ini 30 berarti 30 input output, 18 input, 12 output. 40 di sini ada 24 input dan 16 output. 60 ada 36 input dan 24 output, ya. Di sini ada 36 input, ya. Ini inputnya ada 36. Oke. Jadi nanti tentunya ini akan mempengaruhi tadi pemilihan kita. Ya, kompetensi tadi kan pemilihan. Jadi kalau nanti mesin yang akan kita kembangkan itu membutuhkan input, katakanlah ada 15 input, kemudian ada 8 output, maka kita harus memilih PLC yang dia mempunyai input output yang lebih atau minimal sama dengan mesin yang akan kita kembangkan, gitu ya. Terus kemudian kalau di sini ada D, itu artinya di sini adalah DC input. Jadi nanti inputnya yang ada di PLC ini adalah input DC, ya. Kita tidak bisa memasukkan input AC, itu nanti, gitu ya. Terus kemudian yang angka berikutnya di sini ini ada tiga kriteria. R itu outputnya relay, ya. T itu outputnya transistor yang syncing.
sedangkan T1 itu transistor yang sourcing. Ya, nanti apa di situ nanti kita akan belajar. Nanti ini akan sangat berhubungan dengan wiring kita, gitu ya. Terus yang terakhir ini adalah D atau A. Itu artinya kalau D ini adalah power supply dari PLC kita itu DC. Kalau A itu power supply-nya adalah AC. Itu ya. Nah, maka dari PLC yang kita sudah ada di sini, ya, kita sekarang kalau kita akan memilih, ya, berdasarkan spesifikasi yang di sini, maka catatan pertama yang harus kita perhatikan adalah jumlah input output. Oke, berapa inputnya, berapa outputnya, sehingga nanti kita memilih PLC yang minimal sama dengan jumlah input output yang akan kita kembangkan atau akan kita gunakan di dalam sistem kita atau mesin kita, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, ya, supaya kita nanti bisa memilih tepat, kita harus tahu aplikasi yang akan kita gunakan di dalam mesin apa. Misalnya ada aplikasi dasar untuk menghidupkan lampu, menghidupkan solenoid valve yang ada di silinder pneumatik, gitu ya. Maka kita cukup memilih dengan PLC yang fungsi dasar, di mana di sini hurufnya di sini harus yang E, ya, harus yang E, basic, gitu ya. Kita kalau pakai N bisa nggak? Bisa, tetapi tentunya harganya akan lebih mahal, ya. Maka kalau fungsinya hanya fungsi dasar, hanya on off, itu ya, untuk menghidupkan lampu, untuk menghidupkan solenoid valve dan sebagainya, maka kita lebih tepat kalau memilih yang tipe dasar, ya, yang di sini kodenya adalah E. Kalau kita memiliki analog input, ya, misalnya sensor tekanan atau sensor aliran, di situ sensor suhu, yang dimana di situ adalah analog input, maka kita bisa memilih, ya, harus memilih yang NA, ya, harus memilih yang NA. Nah, dengan memilih yang NA di sini, maka kita memiliki input analog dan output analog. Tapi hanya 2 input dan 1 output, gitu ya. Terus kemudian, kalau kita misalnya ingin mengendalikan motor stepper atau motor servo, ya, dimana di situ berarti membutuhkan pulsa output dengan frekuensi yang tinggi, maka kita harus memilih fungsi khusus tertentu, yaitu N. Yang E ini tidak bisa digunakan untuk pengendalian pulsa output. Jadi kita harus memilih yang N, gitu ya. Terus kemudian kalau kita akan koneksi ke Human Machine Interface, ke HMI, ya, kita membutuhkan port RS232, RS45 misalnya untuk komunikasi, gitu ya. Maka kita harus memilih yang N, ya, karena yang E ini tidak ada untuk port RS232 maupun RS485, ya. Portnya di sini nanti Anda bisa membeli secara opsional yang bisa ditambahkan di dalam sistem kita. Jadi kalau kita memiliki PLC di sini, ini ada port yang bisa ditambahkan, ya. Kalau yang di sini sudah built-in yang RS232, tapi yang di sini nanti bisa Anda tambahkan, gitu ya. Nah, ini bisa Anda tambahkan untuk portnya, mau RS232 lagi atau 485, gitu ya. Itu bisa kita lakukan, gitu ya. Oke. Jadi hal yang penting pertama tadi adalah pemilihan. Untuk tahu pemilihan kita harus tahu spesifikasinya, ya. Tadi apa saja yang penting Anda bisa lihat di sini, sehingga nantinya kita akan bisa memilih PLC yang tepat untuk kita, ya. Nah, tepat di situ ya tentunya dari sisi cost akan kita bisa menghemat, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Jangan sampai kita membeli pokoknya yang bisa semuanya yang maksimal, gitu ya. Padahal fungsinya kita hanya untuk misalnya menyalakan lampu, menyalakan solenoid valve, silinder maju mundur dan sebagainya. Nah, itu kalau kita memilih yang fungsi yang
yang tipe N, yang aplikasi, tentunya cost yang kita keluarkan akan jauh lebih mahal. Nah, oke, untuk pemilihan itu hal yang paling penting. Tentunya nanti masih hal dasar yang penting ya. Masih banyak pemilihan yang perlu kita lakukan. Misalnya kalau fungsi khusus salah satunya adalah high speed input. Misalnya kita akan memasukkan rotary encoder. Ya, ini baik tipe E maupun tipe N itu bisa. Hanya saja untuk yang tipe E nanti frekuensi itu maksimalnya adalah 5 kHz. Sedangkan yang tipe N itu bisa sampai 50 kHz. Atau nanti tergantung dari spesifikasinya. Nah, di situ berarti nanti kecepatan maksimal yang bisa dihandle akan berbeda antara tipe E sama tipe N. Jadi harus dilihat spesifikasi lebih detail dari PLC CP1E kita, sehingga nantinya kita bisa memilih yang paling tepat. Ya. Nah, yang berikutnya adalah masalah pengkabelan. Ya. Ya, pengkabelan di sini ada hal yang penting. Pertama adalah kode terakhir. Ya, kode terakhir. Ya, baik yang nanti tipe E, N dan NA, ini kode terakhirnya kita lihat kalau D itu berarti nanti power supply-nya di sini adalah DC. Ya, tetapi kalau A, power supply-nya adalah AC. Jadi kalau di sini D, tipenya D, maka di sini pasti ada plus sama minus yang di sini akan kita hubungkan ke DC. Ya. Di sini akan kita hubungkan ke DC. Nah, di sini jika di belakangnya di sini adalah D. Ya. Nah, tetapi kalau di belakangnya A, maka ini harus dihubungkan ke AC. Ya. Nah, itu harus diperhatikan. Berarti nanti kalau di sini adalah A, ya, di sini adalah A. Ya, ini A. Maka di sini harus kita hubungkan ke yang AC, ya, yang AC. Nah, biasanya kodenya di sini adalah L dan N, gitu ya. Maka di sini L ini kita hubungkan ke sini, ya. Sedangkan N-nya kita hubungkan ke netralnya AC, gitu ya. Ini kalau A. Oke. Jadi nanti harus Anda perhatikan di sini. Jangan sampai nanti kalau D Anda kasih AC, maka di sini PLC-nya langsung power supply-nya langsung meledak, gitu ya. Karena DC Anda hubungkan ke AC. Maka harus diperhatikan. Itu yang pertama yang penting. Terus kemudian kalau terkait dengan input, ya, di sini input itu hanya memiliki satu common. Nah, kalau di sini ada ini kan keterangannya adalah D, berarti inputnya ini harus DC, ya, tidak boleh dihubungkan ke AC. Ini harus DC, karena di sini D ini adalah DC input. Nah, common di sini itu bisa dihubungkan ke minus. Ya, kalau misalnya ini dihubungkan ke minus, kalau kita memiliki tombol, maka tombolnya harus dihubungkan ke plus. Ya, kalau ini minus bisa. Nah, kalau kita memiliki sensor, maka sensornya harus yang PNP. Kalau commonnya minus, sensor di sini, misalnya sensor 3 kabel, ini harus yang PNP. Ya, PNP di sini ini butuh power positif, ya, sama negatif. Oke, terus outputnya di sini adalah, ya, dihubungkan ke input kita. Nah, di sini kalau common input harus yang PNP. Nah, oke. Nah, maka di sini berarti CP1E di sini ini baik yang tipe E, tipe N atau tipe NA, kalau kita hubungkan ke input yang digital input di sini, ya, sambungannya sama.
Ya. Nah, kalau di sini yang NPN, ya, kalau di sini NPN, misalnya di sini adalah NPN, ya, maka di sini common-nya tidak dihubungkan ke minus, tetapi dihubungkannya ke plus, ya. Sehingga di sini tombolnya juga harus kita hubungkan ke minus ini, ya. Itu kalau yang NPN. Oke, jadi DC, tetapi yang harus Anda perhatikan nanti adalah sensor. Kalau tombol nanti common-nya bisa dibulak-balik. Tapi kalau sensor ini Anda harus perhatikan sensornya NPN atau yang PNP. Oke, ini untuk yang input. Nah, sekarang berarti di sini ini adalah D yang ada di sini. Ya, tadi di sini bisa E, bisa N, bisa NA, gitu ya. Terus di sini bisa mulai dari 10, 14 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang yang penting adalah kalau kita ingin menghubungkan output itu adalah di huruf yang ada di sini. Ini bisa R. Ya. Kalau di sini R itu artinya outputnya adalah relay, ya. Output relay di sini, maka kita bisa menghubungkan output DC maupun AC. Ya, misalnya kalau kita ingin menghidupkan lampu, ya common-nya bisa saya bolak-balik. Jadi kalau relay itu common-nya bisa dibulak-balik, bisa DC dan AC. Misalnya saya ingin menghidupkan lampu, ini common-nya saya kasih positif. Maka kalau di sini saya menghidupkan lampu, maka ini saya kasih negatif. Ya. Yang harus diperhatikan relay di sini arus maksimalnya adalah 2 ampere. Ya, berarti nanti daya yang dari output itu berapa? Ya, nanti kalau lebih dari 2 ampere maka tidak bisa langsung kita hubungkan ke PLC. Ya. Kalau kita lebih dari 2 ampere arusnya, maka harus kita hubungkan ke driver dulu. Misalnya ke relay, baru nanti relay yang akan mendrive output kita. Nah, kemudian ini bisa dihubungkan ke AC juga. Ya, misalnya ini untuk lampunya lampu AC. Ya, bisa. Kalau tipe R, ya bisa DC, bisa AC. Common-nya bisa dibulak-balik. Jadi kalau misalnya ini saya hubungkannya ke yang minus, maka ini saya hubungkannya ke plus. Ya, bisa dibulak-balik. Ya, itu keuntungan yang relay. Ya, hanya saja nanti yang relay output ini tidak bisa digunakan untuk fungsi khusus, misalnya mengeluarkan pulsa output untuk pengendalian motor stepper maupun motor servo. Oke. Nah, berikutnya kalau kita ini tidak tipe R, tapi tipenya yang T, ya, yang T. Yang T itu berarti transistor yang sinking, ya. Maka di sini harus kita perhatikan, ya, harus kita perhatikan di sini. Oke, ini saya gambarkan dulu. Nah, kalau yang tipenya T, maka tidak bisa dihubungkan dengan listrik AC. Ini tidak bisa. Ya, kalau tipenya T dan nanti T1 tidak bisa. Nah, sekarang untuk yang T, itu transistor sinking, common-nya harus negatif DC, ya. Harus. Jadi common-nya di sini harus dihubungkan ke DC. Jadi kalau nanti dihubungkannya ke lampu, outputnya lampu, maka di sini AC. Itu harus, tidak bisa dibalik. Kayak relay tadi bisa dibalik, ya. Tapi kalau yang transistor yang sinking tidak bisa dibalik.
Terus kemudian arus maksimalnya di sini hanya 0,3 ampere. Jadi harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti ngedrive output yang arusnya lebih dari 0,3 ampere sehingga transistornya di sini akan putus. Kalau di sini T, kalau di sini itu adalah T1 ya, T1. Maka ini adalah yang sourcing. Nah, di sini common outputnya itu harus dihubungkan ke commonnya harus positif, ya. Sedangkan outputnya misalnya digunakan untuk menghidupkan lampu, ya, ini harus dihubungkan negatif. Ini kalau T1. Oke. Nah, dengan begitu nanti teman-teman kalau Anda melakukan pemrograman, sudah menguasai program, nah teman-teman juga sudah bisa memilih dan melakukan proses wiring dengan benar, maka sistemnya tentunya akan bisa berfungsi dengan lebih baik. Jadi begitu. Masih ada juga nanti pengkabelan kalau kita ingin mengendalikan motor stepper atau motor servo, maka kita harus tahu port mana yang mengeluarkan pulsa. Itu yang harus diperhatikan juga. Anda bisa melihat dari video saya yang lain. Saya kira itu yang hari ini bisa saya share, ya, bahwa kalau Anda ingin menguasai tentang PLC, maka Anda harus menguasai tentang pemilihannya, tentunya harus tahu spesifikasinya. Terus kemudian Anda harus tahu pengkabelannya dari berbagai jenis PLC, khususnya Omron CP1E. Tadi bagaimana powernya, bagaimana inputnya, bagaimana outputnya, ya. Inputnya untuk sensor atau tombol, commonnya harus dihubungkan seperti apa tadi sudah saya sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.